di Bilik Mandiri. Satu ruang, seribu cerita, tempat kita gali inspirasi, semangat, dan motivasi dari para sosok yang hebat, penuh karya dan inspirasi. Bareng aku, Aulia Sari, yang bakal nemenin kalian di Bilik Mandiri spesial episode 29. Nah, sebelum kita mulai, pernah nggak sih teman-teman berekspektasi gimana seandainya kita nanti kuliah di Bali? Kuliah nanti dekat pantai, terus kalau ngerjain tugas ke kafe, terus mungkin weekend kita bisa kulineran atau jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi setelah kita ajukan dengan kenyataan, apakah benar seperti itu? Nah, maka dari itu, di episode 29 ini kita akan bahas topik yang bakal relate banget nih. Healing atau pusing, ekspektasi versus realita kuliah di Bali. Dan tentunya kali ini aku gak sendirian karena udah ditemani oleh kakak tingkat yang pastinya punya banyak pengalaman selama kuliah di Bali ya kak ya? Betul. Mari kita sapa dulu. Halo kakak. Halo. Sebelumnya boleh dong kenalan mungkin ke teman-teman. Baik, sebelumnya halo semua, namaku Celestia Holilok Delowski, bisa dipanggil Echa. Aku dari jurusan pariwisata, prodi MBP, dan sekarang aku berada di semester 4. Halo Kak Echa. Hai. Oke, sebelumnya liburannya udah pernah kemana aja nih Kak? Liburan di Bali atau liburan di Bali? Di Bali. Kalau di Bali sebenarnya aku belum yang kemana-mana banget ya, meskipun anak pariwisata, cuman baru ekspor Uluwatu udah, terus ke Gianyar pernah, mendaki Gunung Batur juga udah pernah, udah. Mungkin next catur kali ya. Sip, abang abis itu kan? Abang siap. Benar. Nah kalau misalnya kesibukan Kak Echa belakangan ini apa aja nih Kak? Kesibukan dibilang sok sibuk kayak enggak juga. Kok sok sibuk sih? Tapi lebih ke lagi nekenin untuk selesaiin semua tugas perkuliahan since semester 4 ini lumayan padat gitu jadwalnya, dan padat dari dosen juga tugas-tugasnya begitu. Oh iya, udah mulai semakin ini ya, Makin serius nih perkuliahannya ya. Kalau misalnya mungkin asal tinggal kakak di mana nih dulu? Kalau dulu aku lahir besar di Jakarta, lalu aku pindah ke Bali untuk kuliah di sini. Lalu aku anak terakhir, anak bungsu, perempuan lagi. Begitu. Oke, dari Jakarta nih. Oke. Gimana kalau kita langsung masuk ke segmen Q&A Kak Echa ya? Gaskan. Mungkin sebagian orang ngira kalau kuliah di Bali itu enak banget nih Kak. Kan isinya tuh healing, mantai, terus ngafe, apalagi mendaki kan tadi. Betul. Nah, karena kita juga berada di jantung pariwisata, kalau kakak sendiri nih punya nggak sih ekspektasi sebelum kuliah di Bali itu gimana kuliah di Bali? Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku tipe orang yang expect less gitu. Karena kan banyak pertimbangan juga dari orang tua ya. Dimana aku udah mention kalau aku anak bungsu, perempuan lagi, satu-satunya perempuan, aku punya abang, aku yang laki-laki. Jadi kayak ini pasti berat buat orang tuaku juga untuk ngirim anak perempuan satu-satunya keluar kota, keluar pulau, bahkan tinggal sendiri, nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara di sini, clueless, dan pastinya aku juga mikir-mikir aku akan gimana nih nantinya. Jadi aku kayak aku expect lah sih untuk banyak yang orang bilang kalau Bali itu tempat healing, stres dikit tinggal mantai, stres dikit tinggal ke kafe atau kemana gitu ya. Dan teman-temanku juga tadi sempat mikir kayak gitu, kayak Cah enak banget ya kamu bisa kuliah di Bali. Waktu itu pernah ada temanku yang ngomong enak banget holiday anywhere, holiday everyday gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya setelah tadi ekspektasinya kan expect less tadi. Kalau realitanya kuliah di Bali itu gimana sih Kak? Realitanya jujur aku enjoy. Aku enjoy. Sangat enjoy meskipun lika-likunya ada, tapi aku sangat menikmati gitu loh. Proses sejak awal aku sampai di Bali sampai aku udah hitungannya 2 tahun kali ya, bisa dibilang 2 tahun. Iya. Semester 4. Betul. Kayak aku benar-benar enjoy setiap dari prosesnya, enjoy setiap orang-orang yang aku temuin dan lain-lain, enjoy juga mataharinya. Udah sunburn terus tapi nggak apa-apa. Sunscreen nih harus banyak-banyak nih. Betul. Kita nggak promosi sunscreen tapi sunscreen itu perlu guys. Bali memerlukan sunscreen. Real.
Nah, jadi sebagai anak rantau nih Kak, kira-kira apa sih hal yang kerasa berat banget di awal ketika Kakak baru sampai di Bali ini? Yang pasti homesick. Oh, homesick. Iya, aku tipe yang dekat sama orang tua aku kan. Jadi kayak kadang-kadang orang tua aku ngechat atau aku yang ngechat orang tua aku. Kalau misalnya nggak ngechat pun aku juga mikirin orang tua aku gimana ya di sana. Terus mungkin orang tua aku juga mikirin aku nih, anak udah makan belum ya gitu. Pasti sih. Jadi kayak aku juga kangen sama keluarga aku yang lain, sama abangku juga, sama oma opa dan lain-lainnya. Ditanyain terus kayak Eca kapan pulang Jakarta, Eca kapan balik lagi. Aku bilang, aduh oma masih tahun depan, aduh omanya kangen gitu. Berat, paling berat sih keluarga menurut Keluarga ya. paling berat. Kalau misalnya dari perbedaan dari Jakarta nih, suasana Jakarta sama Bali itu berat ya sih Kak, perbedaannya? Untuk perbedaannya menurutku nggak berat karena hidup di kota Jakarta sama di sini kan berbeda ya. Meskipun bisa dibilang Bali sekarang macet. Iya, macet banget ya. Cuman menurutku enaknya di Bali itu everything feels so slow. Slow living. Jadi kayak rasanya slow living tapi kayak nggak yang slow banget. Karena di Jakarta tuh pace-nya semuanya serba cepat. Gitu ya. Jadi kayak misalnya persaingannya saking ketatnya, kita tuh harus bersaing enggak sama waktu, sama orang, sama keadaan. Jadi semuanya terasa sangat buru-buru, semuanya juga sumpah gitu rasanya. Kalau yang pernah lihat di video TikTok orang-orang kehimpit di KRL, itu aku pernah situ. Aku pernah di situ di posisimu gitu. Iya, aduh, ngeri juga ya ternyata. Ngeri. Kalau bisa beda kesini. Betul. Tapi puji Tuhan, aku bisa adaptasi dengan baik selama 2 tahun di sini. Aku enjoy banget flow-nya dan aku bisa menangani semua culture shock. Aku juga culture shock pasti itu. Culture shock. Betul. Tapi sejujurnya menyenangkan berarti ya. Tapi seru. Seru banget. Seru, menurutku seru. Oke. Kalau gitu selanjutnya nih Kak, kalau harus jujur, lebih dominan mana nih? Lebih ke healingnya atau malah pusing gitu ya kalau di Bali? Menurutku balance. Oh, balance. Balance. Karena untuk orang bisa bilang balance itu kan tergantung masing-masing orang ya. Ada orang yang bisa bilang hidup di Bali lebih pusing, ada yang juga hidup di Jakarta lebih pusing, ada yang juga yang bilang kalau di sini lebih slow, lebih santai dan lain-lain. Tapi menurutku sebenarnya nggak gitu juga, karena itu tuh tergantung gimana orang tersebut ngatur waktu, ngatur emosi, ngatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jadi jadi itu semua tuh benar-benar tergantung sama orangnya, tergantung gimana kita atur baiknya untuk kita hidup sama di sini kalian sebagai anak rantau ya. Dari point of view-nya ya. Betul. Bener banget. Ya kalau misalnya kalau lagi pusing atau kakak merasa sumpah, bahkan homesick nih, kakak ngelakuin apa sih yang sekiranya bisa bikin kakak lebih tenang dan bikin lebih fresh gitu? Kalau lagi pusing, aku senang mantai. Oh, mantai? Senang. Berarti benar dong, kuliah di Bali itu mantai deh? Betul, tapi bukan holiday everywhere atau holiday anywhere ya. Oh. Lebih ke, karena untuk lokasi kampus ini kan juga dekat dengan pantai ya. Yes. Kayak 10 menit juga ada nyampe pantai, atau mau balik di Uluwatu, Nusa Dua maupun di Jembatan ini kan dekat ya. Jadi paling ke pantai yang dekat-dekat aja, atau enggak aku mencoba untuk mengelilingi diriku dengan orang-orang yang emang sayang sama aku, orang-orang yang memang punya satu visi, satu misi, dan kami memang saling support di situ. Makanya komunitas itu sangat penting untuk anak rantau. Nah, kan dia udah pernah nih Kak scroll nih IG-nya kakak, dan sebagai mahasiswa aktif nih Kak, gimana sih cara kakak tetap menjaga performa akademik kakak di tengah-tengah kehidupan rantauan? Untuk menjaga performa akademiku, yang pertama banyak doa. Karena puasa doa itu menurutku sangat penting ya. Karena tanpa pertolongan Tuhan, tentu aku nggak bisa sampai di titik ini, nggak bisa kuliah di sini, nggak bisa semuanya tercukupi. Dan aku betul-betul percaya gitu, ketika kita menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, rasanya kayak udah ngatur gitu, udah ada panitia yang ngatur. Panitia yang ngatur. Siap, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, jadi menurutku itu sih, banyak berdoa, banyak anugerah Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa istirahat. Istirahat itu penting banget.
Aku tahu, jadi kayak banyak teman-teman yang sesama anak rantau pasti sering nyari dewe atau ikut kepanitiaan, kan padat juga daftarnya dan padat juga jadwalnya. Jadi menurutku istirahat itu juga penting. Istirahat itu including makan, me time dan juga tidur. Dan itu tuh nggak boleh ada yang kelewat gitu sehari. Untuk menjaga stabilitas mental dan juga stabilitas fisik tentunya. Kan sekarang kita banyak ngomongin mental health ya. Mental health does matters. Betul banget ya. Nah, oke, selanjutnya setelah perjalanan kakak selama kuliah di Bali, apa sih menurut kakak yang paling berubah dari diri kakak? Paling berubah dari diriku menurutku itu adalah pendewasaan. Pendewasaan. Betul. Selain aku sudah keluar dari rumah ya, istilah kata ya, udah nggak di rumah yang dari kecil aku tinggali, dari rumah di mana aku tumbuh besar, aku sudah pergi ke tempat baru. Nah, disitulah proses pendewasaan itu terjadi, dimana aku juga ketemu sama dinamika orang baru, dinamika manusia-manusia yang lain. Aku bisa kenal sama orang baru, bisa tahu ternyata manusia itu banyak jenisnya sih, lebih ke banyak tipe-tipe orang tuh, tipe-tipe sifat orang tuh banyak ya. Justru di situ proses pendewasaan itu terjadi. Selain karena emang lingkungan yang berbeda dan juga pasti challenge-challenge yang kehidupan kasih itu ada aja. Disitulah proses pendewasaan itu terbentuk menurutku ya, itu paling berubah menurutku. Jadi masalah juga lebih dewasa. Betul. Ngatur waktu lebih bisa sekarang ya. Puji Tuhan bisa. Iya nih kak. Jadi kalau misalnya dari semua pengalaman kakak nih, menurut kakak berarti kalau kuliah di Bali itu lebih ke proses pendewasaan diri ya, daripada kayak script cuma seputar healing atau gimana gitu. Betul. Benar sih. Nah, benar nggak sih kak kalau misalnya kita kan lihat-lihat nih di sosial media tuh anak-anak mahasiswa tuh kayak kelihatan happy, santai, terus nongkrong ya di mana-mana, terus healing gitu. Kakak pernah sih ngerasa kayak iri atau kepikiran kayak orang lain bisa ya healing, orang lain bisa ya kemana-mana gitu, sedangkan kakak juga pengen kayak mereka, terus atau kakak merasa insecure atau hal semacamnya gitu kan? Kalau menurutku, kan tadi aku udah sempat singgung soal pendewasaan diri ya. Justru dari pendewasaan diri itu somehow aku juga terbiasa untuk melakukan apa-apa sendiri. Bukan berarti aku bukan tipe yang nggak mau ditolong orang ya, bukan berarti aku tipe orang yang introvert ataupun yang bukan introvert sih, lebih ke antisosial. Bukan yang seperti itu. Untuk bisa sendiri, bisa bersama diri sendiri itu di sini adalah kayak mandiri. Jadi kayak nggak bergantung. Beda bergantung dan membutuhkan orang lain. Kalau membutuhkan orang lain, namanya juga manusia kan makhluk sosial, kita pasti membutuhkan satu sama lain. Namun untuk berdiri untuk diri sendiri, untuk stand firm, stay strong in all the things that happen in our life, gitu yang nggak semua orang bisa. Dan menurutku dari proses pendewasaan itu, disitu aku belajar, oh ternyata aku bisa loh, aku bisa dandan sendiri, aku bisa nyari kebahagiaan sendiri, aku bisa ketemu sama orang-orang yang sayang sama aku, yang suportif sama aku, dan itu juga semuanya sebenarnya juga karena pertolongan Tuhan sih. Makanya sangat bersyukur. Makanya aku bilang tadi pertama adalah banyak doa. Berarti nggak ada ya kata insecure dalam diri ini, karena udah tahu di mana batasan kita. Betul. Udah tahu istilah kata mah, orang udah tahu self worth. Ketika kita udah tahu self worth kita juga udah nggak akan insecure sama apa yang orang bilang. Benar. Semua. Jadi teman-teman, kita harus tahu self worth kita sendiri. Betul. Kalau misalnya kakak bisa ketemu sama diri kakak sebelum perantauan nih, apa mungkin pesan kakak buat diri kakak sebelum pindah di Bali? Bentar. Ini yang butuh waktu sedikit untuk pikir. Oh gitu. Sedikit berarti harus menyepakati. Kalau misalnya aku bisa ketemu sama diriku yang dari masa lalu, diriku yang lama, lalu aku bisa ngomong apa ke dia gitu ya. Iya. Mungkin aku akan bilang jangan nyerah dulu, jangan nyerah dulu, you did great. Kayak aku akan bilang selama ini kamu udah ngelakuin hal yang terbaik dan terus ngelakuin itu semua untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan tetap jadi berkat bagi banyak orang
Itu sih yang akan aku kasih pesan buat diriku yang dulu kalau misalnya bisa ketemu sama dia. Iya. Pas kalau ketemu lagi pasti bakal disayang-sayang banget ya Kak ya. Bener. Nah terakhir nih Kak, mungkin Kakak ada nggak sih pesan-pesan gitu untuk teman-teman terutama yang baru atau sedang kuliah di Bali biar nggak kaget gitu ya sama realitanya. Belum lama ini loh udah pengumuman SNBP. Sekarang lagi musim perjuangan SNBT nih. Oke, jadi pesanku untuk teman-teman semuanya, sebelumnya aku mau kasih congratulations, selamat bagi teman-teman yang sudah lulus SNBP, selamat datang di keluarga besar Politeknik Negeri Bali. Lalu bagi yang sedang berjuang di SNBT maupun mandiri, aku juga mengucapkan semangat dan juga jangan menyerah bagi kalian, karena mimpi kalian, masa depan kalian sungguh ada dan pengharapan kalian tidak akan hilang. Lalu untuk teman-teman yang kuliah di Bali atau pengen kuliah di Bali, aku juga encourage kalian untuk bisa beradaptasi dengan baik dan jangan expect too much untuk sekitar kalian. Tetap berjuang, tetap banyak berdoa, dan juga jangan menyerah meskipun keadaan sulit. Itu pesanku. Iya, Mas. Kalau Kakak selama kuliah di Bali, Kakak udah ikut organisasi atau event-event apa aja nih Kak? Puji Tuhan sempat ada kesempatan untuk ikut organisasi. Dulu aku sempat jadi salah satu fungsionaris di UKM Kesnas. Oh Kesnas. Betul. Iya. Namun aku cuma di situ setahun aja, dan aku juga ada sempat ikut kepanitiaan lainnya dari Kesnas juga sih. Lalu sempat diundang sama teman-teman UKM Jepang untuk menjadi Master of Ceremony di acara mereka Nikeba. Keren banget sih Kak. Mostly di situ-situ aja sih lingkupnya. Untuk yang lain aku belum. Kalau untuk perlombaan mungkin udah sempet nyobain lomba-lomba apa aja nih? Wow. Banyak pasti nih ada nih. Aku tipe anak yang seneng lomba sebenarnya. Seneng ikut lomba, seneng nyari pengalaman baru, ketemu teman-teman baru juga kan di lomba. Jadi sekalian bangun fellowship juga sama mereka. Lalu kalau lomba-lomba, aku senang ikut lomba yang berhubungan dengan jurusanku sendiri untuk pariwisata. Aku ikut lomba guiding, terus aku juga ikut lomba nyanyi karena aku suka nyanyi gitu, dan ada pernah ikut storytelling juga dan lain-lainnya. Hebat banget sih Kak. Begitu kan. Oke, jadi terima kasih banyak ya Kak Eca ya udah mau berbagi cerita, udah mau duduk di sini juga. Dari obrolan kita tadi, kita jadi tahu nih kuliah di Bali itu gak cuma soal healing, tapi juga tentang belajar, bertahan, dan juga beradaptasi. Buat teman-teman, khususnya yang udah kepikiran atau udah berencana kuliah di Bali, perlu diingat, semuanya punya prosesnya masing-masing. Akan ada masa yang tantangan datang, terus rasa mungkin homesick ya Kak ya, kalau tadi. Terus ada juga yang ngerasa kayak insecure karena perbedaan budaya ya sebetulnya. Dan itu nggak apa-apa banget, karena proses itu nggak selalu kelihatan indah, nggak kayak di foto-foto orang di media sosial gitu ya. Percaya deh, setiap tantangan yang kita hadapi sekarang akan ngebentuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya. Dan juga kita semua udah hebat banget ya Kak ya, udah sampai di titik ini. Dan ingat juga, perjuangan nggak akan berhenti di sini, akan terus sampai ke depan, sampai kapan pun kita harus tetap berjuang. Maka dari itu, semangat terus ya teman-teman. Oke, aku Aulia Sari izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Bilik Mandiri. Sampai jumpa.